Hak-hak demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Adapun prinsip-prinsip demokrasi adalah yang pertama, kedaulatan masyarakat, yang kedua, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, yang ketiga, kekuasaan mayoritas, yang keempat, hak-hak minoritas, yang kelima, jaminan hak asasi manusia, yang keenam, pemilihan yang berdasarkan adil dan jujur, yang ketujuh, persamaan di depan hukum, yang ke-8, proses hukum yang wajar. 2. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam perjalanan sekarang ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya A. dalam 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 sebelum amandemen, B. dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 sesudah amandemen, C. dalam Konstitusi RI pasal 1 ayat 1. B. Penerapan demokrasi di Indonesia. 1. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. A. Demokrasi berkedaulatan yang Maha Esa. B. Demokrasi dengan kecerdasan. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. D. Demokrasi dengan rule of law. E. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. F. Demokrasi dengan HAM. G. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. H. Demokrasi dengan otonomi daerah. I. Demokrasi dengan kemakmuran. J. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Faktor-faktor dari demokrasi menurut Van Gaffar adalah 1. Akuntabilitas, 2. Rotasi kekuasaan, 3. Rekrutmen politik yang terbuka, 4. Pemilihan umum, 5. Pemenuhan hak-hak dasar. C. Membangun demokrasi untuk Indonesia. 1. Pentingnya kehidupan demokratis. A. Persamaan kedudukan di muka. Hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. C. Distribusi pendapatan secara adil. Pemerintah harus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan yang baik. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. A. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga, contohnya tidak memaksakan kehendak kedua anggota keluarga lain. B. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah, contohnya aktif dalam kegiatan diskusi kelas. C. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, contohnya ikut serta dalam kegiatan kerja bakti dan membersihkan lingkungan. D. Dalam kehidupan lingkungan bangsa dan bernegara, contohnya seperti mendukung kelancaran proses pemilihan umum. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokrasi apabila dalam pemerintah tersebut rakyat memiliki persamaan di muka hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapat yang layak, karena terjadi distribusi pendapatan yang adil.